Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah buka bersama insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak dan adik-adik rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari taufiknya kita menjadi orang yang insyaallah beriman, meninggalkan makan dan minum dalam rangka menetapi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian asyam, puasa, sebagaimana telah juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita diberitahu kalau ada orang sebelum kita yang juga puasa. Ini sebagai apa? Penguatan. Kalau istilah bakul jamu, testimoni. Ya. Ngombe obat iki nanti sembuh dari segala penyakit. Ta percaya kae. Pakai. Terus disoting. Ya. Saya telah menggunakan ini selama setahun, alhamdulillah sekarang sehat kembali. Nah, ini testimoni. Jadi ada orang sebelum kita yang juga mengalami diwajibkan puasa. La'allakum tatakun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, sama seperti bertakwanya orang-orang sebelum kita. Tak lupa ya, salawat atas salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh panitia, takmir, jamaah, Karang Taruna, dan seluruh yang ikut andil dalam acara-acara kebaikan. Terkhusus juga jenengan-jenengan yang jadi napa niki? Giliran. Angsal giliran buka ngeten iki lho. Ampun dibuka riyen lho nggih. Enten di sini, tenang mawon. Nek kosong karek ngijol iki. Ya semoga napa itu semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan nasnya jelas toh. Barang siapa yang memberi makan seorang yang puasa, maka apa? Dia seperti orang yang berpuasa itu. Dari sisi pahalanya. Juga kita harus memahami ya, dari kesyukuran ini Allah Asy-Syakur. Allah punika gadah asma, nama-nama, salah satunya ialah Asy-Syakur. Asy-Syakur niku asalnya dari kata asyukru, berterima kasih. Padahal sing wehi rezeki lho iso matur suwun. Jenengan sing karek ngatong men nggih susah untuk berterima kasih. Apakah berterima kasih ini cukup ucapan? Minimal. Tapi kalau Allah ucapan tidak mungkin. Karena Allah tidak mungkin berbicara dengan kita di dunia ini kecuali kepada para nabi. Mungkin kalau panjenengan berbicara dengan Allah nanti kalau sudah mati. Jadi nabi yang pernah diajak bicara dengan siapa? Allah itu ada dua. Ya. Kalau dirinci mungkin ada tiga, Nabi Adam. Ya. Tapi Rasul itu ada dua. Jadi Nabi Musa dan Nabi Muhammad.
Jadi asal usul seluruh para rasul memperoleh wahyu itu melalui perantara. Kados jenengan nek tembas online iki lho, Mbak. Nganggo apa jenenge ngoten nika? Kurir. Lah kurir niku sang pembawa wahyu, malaikat Jibril. Seluruh senapa niku rasul. Bahkan terkadang ada orang yang bukan rasul. Sinten? Maryam. Maryam itu juga pernah didatangi. Kalau orang Kristen namanya Namus. Ada yang mengatakan Ruhul Kudus. Ya, nama-nama malaikat Jibril. Tapi khusus Nabi Musa itu buat ngagem kurir. Tidak pakai apa? Tidak pakai malaikat. Jadi langsung. Makanya beliau punya gelar apa? Kalimur Rahman. Ya, namanya Kalimur Rahman. Ya, Nabi yang langsung diajak bicara dengan Allah Ar-Rahman. Nabi Muhammad peristiwa-peristiwa khusus berbicara langsung dengan Allah. Peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi itu diangkat di atas langit yang ketujuh. Dan saya yakin tidak ada pesawat luar angkasa yang bisa mencapainya sampai hari kiamat. Tidak mungkin. Oke. Kalaupun sampai luar angkasa saumpamane. Niku kan tesih anu to nggih. Sing mendarat nang bulan niku juga masih simpang siur. Kayak nang padang Alaska apa nang bulan tenan gak sing ngerti. Wong ngerti kok sing disyutingke pun mati danten. Sapa Neil Armstrong dan lain-lainnya kita belajar dulu di ilmu apa itu IPA ya. Dihapusi pura kalau mboten ngertos jenengan kian. Ini. Sing jelas kita meyakini bulan, matahari, bumi itu semuanya yang menciptakan ialah Allah. Ya. Jadi khusus Nabi Muhammad itu diajak bicara langsung dengan Allah ketika peristiwa perintah sholat. Jadi seluruh wahyu hampir seluruhnya menggunakan malaikat Jibril. Seperti puasa kita ini juga melalui wahyu malaikat Jibril. Tapi khusus sholat niku Allah langsung yang ngasih mandat. Dene istilahnya Pak RW setunggal niki untuk mandat kok Pak Jokowi. Niku ora lewat menteri, terus gubernur Jateng, Bupati Sukoharjo, Lurah Sapen, mboten. Langsung Pak Jokowi mriki dugi niku. Numpak mobil sret mandek sesuk warga ndongeng kumpul, tak kei amplop sak juta contoh mawon. Seperti perintah sholat. Lah niki nek Pak RW entuk mandat niku kira-kira biasa-biasa napa tenanan banget? Tenan banget langsung presiden kok. Yo Pak RW kok tekani Pak Presiden, tekani Pak Bajang pun paling nggih pun tenanan kok. Pasang ngeten presiden. Lah khusus sholat niki perintahnya siapa? Allah. Artose perintah sholat niku mboten perintah sing gemen-gemen nek istilah wong ngene kula. Mboten sembarangan. Jadi ayo nggih kita sholat nggih dimulai. Ra iso japane, ra iso tata carane mara masjid ya. Karek nonton imame kan karek nerokne mawon. Urung apal japane sinau. Lah nek anu Mas, wis kadung ketekan mati urung apal-apal, insyaallah pun itu amal apa? Pahala niat. Nah, Islam itu gampil. Lek pun sepuh Mas, wis 80 tahun ngapal kangel, wis mboten sah maca Al-Fatihah. Nah niku pun mentok diganti zikir subhanallah la ilaha illallah gitu. Tapi hukum asalnya Al-Fatihah gitu. Saya jenengan-jenengan sing ngapunten nggih. Kita semua ngalami, Pak, nggih. Riyen nggih lahir ceprot nggih, mboten langsung ulama nggih. Bahkan sekelas ulama dahulu seperti Fudail bin Iyad niku riyene perampok lho, Pak. Begal. Ya. Jadi ulama Fudail bin Iyad. Orangnya Masya Allah. Suatu ketika ngimami sholat. Niku nek ngimami sholat biasanya teko anaknya enek orang.
Soalnya anaknya juga orang soleh. Oh nenek. Biasanya nenek dia baca biasa, bacaannya biasa. Jadi nggih saged sing suarane merdu, bacaannya diperindah bisa. Ya, tapi dia tahu anaknya ini orang yang sangat tersentuh hatinya kalau mendengar Al-Qur'an. Makanya kalau ada anaknya, dia bacanya biasa. Suatu ketika anaknya ini mboten enten. Napa masbuk napa pripun napa mboten nyang, mboten napa teng masjid liyane mboten mudeng. Terus beliau ngimami, ya, ternyata anaknya masbuk. Dibaca Al-Qur'an itu ketika sholat. Maka anaknya saking takutnya mendengarkan ayat Al-Qur'an, takut mati, meninggal. Ini hebatnya ulama dahulu. Nek kita ngapunten ya, dengarkan radio diputer enek Al-Qur'an, kok Al-Qur'an toh? Balik ini golek iki sing dangdut endi iki? Sing acara apik endi iki? Ya. Nek tiang mriki mboten nggih, insyaallah. Kembali kepada Asy-Syakur. Jadi Allah itu Asy-Syakur, Maha berterima kasih. Dan berterima kasihnya Allah itu melalui apa? Rahmatnya. Semisal puasa Ramadan punika Allah bersyukur atas kita. Walaupun jane Allah mboten butuh puasa jenengan. Jenengan ra poso ra patekan Allah. Jenengan iku lho saiki agamane mboten Islam ora patekan Allah. Sak-sakmu wis bebas. Saestu. Jenengan saiki arep pindah agama bebas. Ya mpun napa mengke nek meninggal setelah itu mendapatkan azab kubur dan kekal di akhiratnya nanti di neraka secara dalil. Mboten kula sing ngeten-ngeten bebas kok. Nek mengke dadi wong saleh ya mlebu surga teng alam kubur niku seperti malam pengantin. Bapak-bapak gelem baleni malam pengantin. Ya. Buke pun sepuh Mas. Padahal lama. Kalau jenengan kula niki sok ben anggap meninggal tahun 2200. Beh, Mas kesuwen. Itu nanti kalau kiamatnya tahun 3000, ya seperti itu, kita di alam kubur selama itu. Nek kalau mendapatkan nikmat kata Nabi, itu seperti malam pengantin. Jadi seperti semalam tok, Pak. Kados riyen niku lho. Ya, bengine, lah ora-ora kok wis adan. Ya. Padahal ngopo-ngopo, ya. Malam pengantin, saking terasa cepat. Tapi naudzubillah, kalau dia orang yang jelek, ya, orang yang tidak iman, akan menanti kiamat itu lama. Nek bermenanti tok turu tok ne penak, lah menanti ini kalih diazab niku, digowepuki malaikat ngesek. Yang kata Nabi, kalau dia digodo-godoni malaikat niku napa? Menjerit. Dan mendengar seluruh penduduk langit dan bumi kecuali hewan. Nek hewan dengar. Terus jenengan enek pitik nang kuburan niku terus sareane kala. Bar entek wong dikubur lah. Pitike terus jenggilat kaget lah niku karena apa? Mendengar azab. Ya. Tapi enggak usah didengar. Ya. Enggak usah dititeni ya. Termasuk hikmah. Hikmah kenapa orang yang diazab kubur itu tidak didengarkan, tidak diperdengarkan ngapunten oleh Allah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin dalam rangka menjaga aib. Umpamane iso dirungokne, umpamane teng mriki ana jenenge Joni, mboten enten to. Umpamane dulure Joni niku, umpamane Joni niku ninggal. Matine mendem teng buk niku, ngabrak buk niku. Terus dikubur. Umpamane terus diazab terus krungu niku kira-kira Pak Mboke Joni isin mboten? Isin. Jadi rahmatnya Allah seperti itu. Ya gitu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi bentuk asy-syakur itu Allah memberikan pengampunan dosa. Dan barang siapa yang berpuasa lillah ya. Karena mengharap wajahnya Allah liwajhillah, maka apa? Dijauhkan dia dengan neraka selama jarak 70.000 tahun. Dijauhkan Pak dari asap neraka. Lah wis katung dosane akeh Mas. Allah Asy-Syakur, Allah Asy-Syakur.
pernah mendengar kisahnya napa niku? 100 pembunuh 100 jiwa. Niku kan mateni 99 tiyang. Terus teka ndugeni tiyang ahli ibadah, tapi mboten pinter. Sok mungkin nek kajian jarang hadir. Jadinya rapati pinter, tapi semangat ibadah. Tanya dia, saya telah membunuh 99 orang, bagaimana? Apakah Allah masih menerima tobat saya? Kaget niki ahli ibadah. Loh, ya ora iso, dosamu wis kakean. Walah kok ini bodoh iki. Iki wis orang ini kan mateni 99 kados tiyang mateni jengklong. Gampang banget. Lah dilokne ngoten, akhirnya yang ditanyai fatwa ini langsung dibeleh, sembelih, gelekek mati. Jadilah dia orang yang ke-100. Lalu datang kepada siapa? Datang kepada ahli ilmu, alim. Sama, tanya pertanyaan sama. Maka jawabannya, ya Allah menerima. Siapa yang menghalangimu dari pintu tobat? Siapa yang menghalangimu dari rahmatnya Allah? Lalu disuruh pergi ke suatu negeri yang negeri itu tidak mensekutukan Allah. Itu faedah dari hadis ini. Kita disuruh nek golek perumahan, nek iso golek tiang-tiang sing nggih muslim lah. Teh murah njuk golek perumahan sing lingkungane Nasrani. Nggih mungkin jenengan ketut. Sing sregep nang masjid perumahane niku, mau teng perumahan. Nek saged nggih. Dadosen apa? Itu kita disuruh untuk mencari mengumpuli orang-orang soleh. Maka pergilah orang ini. Baru pergi menuju ke negeri soleh tadi. Lah nek tengah dalan mati. Datang malaikatnya loro nggih, malaikat rahmat kali malaikat azab. Royok-royokan, sing siji arep ngeret nang surga, siji arep ngeret neraka, ora iso. Ya. Sing malaikat azab ora iso. Orang ini belum pernah melakukan perbuatan baik sama sekali. Makanya di neraka. Malaikat rahmat tidak bisa. Orang ini sudah melakukan perjalanan, sudah punya niatan. Maka Allah mengutus malaikat wasit, jenenge mboten-mboten kula iki kula bahasa wasit ngoten mawon. Lalu dalam wujud bentuk manusia. Sing ngadili niki malaikat diwujudni manusia. Para ulama berpendapat bahwasanya manusia yang soleh itu lebih mulia dari malaikat berdasarkan hadis ini. Akhirnya sama wasit niki ya wis diukur antara negeri kafir, muni kafir dicegal mboten nggih Mas nang Facebook. Gak oleh, non muslim. Mbok karepe gitu. Jangan nggih gak apa-apa. Kita forum bebas. Nek forum masjid niku memang sebutan orang non muslim niku kafir. Jangan arganti surat Al-Kafirun surat non muslim ngoten. Jenengan malah iso murtad ngubah Al-Qur'an. Nggih. Tapi kalau di forum-forum umum jenengan kumpulan wali siswa SMA siji pundi Sukoharjo. Nggih ampun muni, anu Pak, nika tanggi kula kafir. Lah nika jenengan mengke ya mboten pas. Jadi harus sesuai tempat. Tapi asalnya kita menyebut orang non muslim ya kafir. Ini kan teng masjid majelis kita, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Malah ben ngerti nubuh Islam gitu. Ngesakne malah. Sama wasitnya tadi suruh ngukur. Dhek mati ini kan kok tengah mriki. Niki kan ngukur antara negeri kafir karo negeri muslim cedhak endi. Di satu riwayat Allah memerintahkan bumi yang muslim ini mendekat. Jadi cedhak, maka dia masuk surga. Di riwayat yang lain wong niki matine miring madhep teng negeri muslim, makanya dihukumi dia masuk surga. Padahal ini belum sholat, belum puasa, belum berbuat baik malah mateni 100 wong loh. Dadose umpamane dia umurnya 40 tahun lah ya. Dia meninggal di usia 40
menjelang akhir, mungkin ya 40 tahun kurang sedino lah. Saya tanya, dia antara amal soleh, amal jeleknya lebih banyak mana? Amal jelek. Bahkan malaikat yang sing ngeyel, iki orang beramal baik sama sekali, orang di modal. Tapi ini bentuk Allah asy-syakur. Allah asy-syakur. Allah berterima kasih atas keimanannya. Walaupun Allah mboten butuh imane dheweke. Akhirnya Allah masukkan ke surga, singkatnya seperti itu. Selamat, kisah terakhir. Kisah terakhir dari pembukaan. Enten riyen perang, Pak. Kaum musyrikin kalih kaum napa niki? Para sahabat, kaum muslimin. Niki perang. Delalae niku enten siji. Tiang musyrikin niki sing tertarik dengan Nabi Muhammad. Ya. Akhirnya dia ganti seragam. Melu napa? Melu barisane tiang muslimin. Syahadat. Dereng sempat mandi. Lah niki dalil bahwasanya orang masuk Islam itu mandi niku mboten sesuatu yang mboten syarat sah. Masuk Islam enggak? Ya. Cuma kalau dia nanti mau sholat, mau ibadah lain-lain harus mandi dulu. Okay. Tapi seumpama dia mati dalam keadaan belum sholat, belum mandi, insya Allah sudah sah syahadatnya. Okay. Maka perang. Tapi ganti seragam, ikut seragamnya orang Muslim. Mati. Maka Nabi mengatakan apa? Berdasarkan wahyu orang ini masuk surga. Dereng sholat, mlebu surga. Ini saya kisahkan dua kisah ini kepada jenengan supaya apa? Ojo ngasek muni aku wis kakean dosa. Jenengan pun nate mateni 100 wong, mang mateni rin. Belum pernah mboten tegel. Dosa jenengan iki cek alah bermendem, karena mateni wong cek sangar 100 mateni 100. Dereng nate, dereng enten. Nggih. Tiang Indonesia dereng enten. Niki mboten ajakan lho nggih. Maksudnya basa kasare sak bejat-bejate tiyang. Niku kalau dia bertobat Allah terima. Walau dosa syirik, Ya. Dosa syirik sing mboten diampuni niku kata Allah ialah para ulama menyebutkan kalau dia belum bertobat sampai mati. Jadi nek dereng mati niku walaupun syirik tetap diterima. Itu cara mengkompromikan ayat. Tapi kalau dosa selain syirik niku ada dua kemungkinan. Kalau belum minta ampun loh nggih. Bisa nanti dikasih syafaat sama anaknya, sama temannya, sama saudaranya tanpa dia minta ampun. Allah ampuni tanpa minta ampun. Kemungkinan yang kedua, dia diampuni karena minta ampun, istighfar, tobat, beramal soleh, banyak lain-lain. Niku kita harus memahami nama asy-syakur nggih, asy-syakur. Jadi dados tiyang niku ampun cetil ngucapke jazakallahu khairan. Nggih, jazakallahu khairan. Didoakan. Nek mboten saged Arabe nggih, mugi-mugi Allah bales Mas. Dikene wedang buke garwane mentino, tapi enggak pernah bilang jazakillahu khairan. Enggak pernah. Sing buke nggih ngoten, dikeki duit blonjo. Mboten nate bilang jazakallahu khairan. Lah wis wajibe ngono lho Mas, dadak jazakallahu khairan barange ngopo? Ya seperti Allah. Allah niku napa wajib memberi rezeki jenengan? Enggak wajib. Arep dimae digawe entang-entang ben mati ketemu mboten napa kok. Allah itu enggak punya tanggungan. Allah yang menghisap bukan yang dihisap, dihitung. Ya. Makanya ada perkataan para alim itu kita suruh mempelajari Asmaul Husna itu kita suruh meniru. Allah Asy-Syakur, ya. Allah Ar-Razzaq, ya. Al-Jawadul Karim, ya. Sifat-sifat Allah itu kita tiru, kita praktekkan walaupun kita tidak bisa menyaminya karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, lagi pembukaan toh. Lagi bukane cek jam 6 kurang seperempat loh. Kalau ajeng moro jam 5 kita kok wis akeh men wong sing ngumpul, ndak malah bingung. Kemarin ada yang WA saya. Jadi materi ini bebas tapi suruh ngisi tentang bekal akhirat.
tentang bab mati. Kalau tak batin, kalau tak gaib bab mati mah dawa wedi kabeh ngene. Bab mati niku enten hadis dua mawon nggih. Hadis yang pertama saking sahabat Abu Ya'la Syaddad bin Ausin radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu manitaba'a nafsahu hawahu manitaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Nabi pernah bersabda, orang yang cerdas, kais niku cerdas, ialah orang yang sering menghitung-hitung dosanya. Dosanya siapa? Dosanya dewe. Nek basane ngapak, dosane dewek. Dadose ustad niku terutama kula. Nek kadang mulai contoh nembak dador niku ampun diarahne wong liya, diarahne awake dhewe. Soalnya napa? Nggih kajian nek kalih masyarakat niku nek ra diwe contoh kadang nggih susah. Momane kula waca letterlek hadis terjemah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh niku paling nggih Mas ngisi apa. Jadi kadang kita harus beri contoh ya. Dan contoh ini sama sekali saya nggak ingin menyinggung siapapun, okay? Jadi orang yang cerdas itu ialah orang yang senantiasa menghitung-hitung amalnya. Mila sinten niku? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib niku ketika dimandikan jenazah. Nek dimandikan jenazah niku anu nggih, yang paling berhak memandikan sebenarnya itu kalau suami ya istrinya, kalau istri ya suaminya. Kalau tidak ada orang yang mahram, tapi sama, mahram tapi sama, ya. Setri nggih, setri. Jadi perlakukan mayat itu seperti semasa hidupnya, Pak. Nek masa hidupnya ngapunten, nek semasa hidupnya kira-kira didus teng latar udon niku isin, mati pun sama. Kita kan menganggapnya dia sudah mati, tapi kan mereka bisa melihat kita. Makanya kan nek teng hadis niku kalau memandikan nggak boleh sampai digaruk sampai kenceng, itu menyakitkan. Karena sisa-sisa sakaratul maut. Sisa-sisa sakaratul maut. Yang kata Nabi, sakaratul mautin Nabi saja itu seperti ditebas 70 atau 80 tebasan pedang. Niku Nabi. Nek jenengan njaluk berapa tebasan, Pak? Sing jelas sakit. Sakaratul maut niku hal yang gaib. Belum tentu orang sing matine teksek, misal lendes truk, naudzubillah min dzalik. Karo sing matine pas tengok nang kamar atau duduk di meja makan. Matine penak, belum jangan bener ngertos niku gaib. Sakaratul maut itu sesuatu yang gaib. Dan dimensi waktunya berbeda, ya. Takaran waktu akhirat dengan dunia ini beda, ya. Di padang mahsyar itu 1000 tahun. Satu harinya itu sama 1000 tahun di bumi. Jenengan ini dari urip swidak tahun itu sithik dianget. Ngono wae petakilan. Nggih. Kula. Ngoten nggih. Jadi kalau memandikan nek sekirane dereng saged teng jero omah, teng jaba tapi harus bisa dijamin ditutup rapat. Terutama keluargane, Pak. Keluargane. Kula nggih pesen nggih nek kula mati nggih. Nggih saestu. Apa enak Ustaz Rahmat? Ampun teng jaba. Kesane garwa kula mawon nggih. Ra iso Mas belajar. Saiki gampil Pak belajar niku. Buka YouTube Yufid cara memandikan jenazah pun niku enten tutoriale. Nggih.
Terus mboten wajib ora enek dalile kudu Pak Modin iku mboten enten, nggih. Yang penting mampu. Jadi kembali ke Umar. Umar niku nggih. Umar itu ketika dimandikan jenazahnya niku napa? Niki bekas ireng, Pak. Bekas ireng. Karena apa? Banyak menangis. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Padahal ini khalifah. Ada seorang ulama, saya lupa namanya. Niku kalau malam nggak mau tidur, ya. Di bulan Ramadan nggak mau tidur. Sama istrinya ditegur, mbok turu. Siang sudah napa? Puasa, malam hari nggak mau tidur. Dia jawab ke istrinya, "Duhai istriku, perjalanan kita itu masih panjang. Bekal ke akhirat, jalan tengah akhirat itu panjang. Berapa tahun, berapa ratus tahun, mungkin ribuan tahun lagi. Sedangkan bekal kita sedikit." Makanya dia nggak mau tidur di bulan Ramadan. Dan ini nggak mengapa, ya, selama tidak termudaratkan kesehatannya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu amalan-amalan dilipat gandakan. Mungkin saja bisa mengejar, untuk bekal perjalanan yang panjang. Anggap kita dapat malam Lailatul Qadar, dan kita berdoa semoga dapat. Ya. Itu kan satu malam seperti 1000 sasi. 1000 sasi. Nek kau terjemahnya bulan, tidak pikiran jangan bulan kayaknya. 1000 sasi. Sama dengan 83 tahun sekian. Niku nek dapat Lailatul Qadar. Makanya para ulama ada yang mengatakan, nek umpamane ora sempat menghidupkan malam, karena apa? Karena kerja pabrik. Karena mungkin dia security shift malam. Maka para ulama yang ada yang mengatakan minimal jangan lepas sholat maghrib, isya, subuh berjamaah. Dan diniatkan ini semoga dapat Lailatul Qadar. Nanti insya Allah dapat keutamaannya. Ada yang seperti itu. Tapi nek pas libur ya dihidupkan. Ngerti nggih? Dan orang yang cerdas itu kembali ke hadis. Wa amila lima ba'dal mauti, dan orang yang beramal untuk hari setelah kematian. Niku orang yang cerdas. Enten kalih jadi poinnya. Orang cerdas itu yang pertama, orang sering introspeksi diri. Di malam hari aku ndek mau ngapunten nempeleng anakku. Getun, gelo. Padahal kesalahannya namun ini. Rugine pira to ngasih nempeleng anakku. Napa meneh nempeleng anak tanggane ampun. Nggih, ampun. Jenengan anake wong liya niku dikandani ampun main tangan. Nek memang serasa sabar dikandani wong tuane langsung, ya. Tapi juga kalau ada anak rame itu jangan didiamkan, ya, jangan didiamkan karena mengganggu. Diajari. Nek gak iso ngatasi wong tuane, ya. Dikandani. Sing apik tapi dengan kalimat yang bagus. Supaya introspeksi, supaya besok enggak diulangi lagi. Wah, sedina ki aku tek belas orang sedekah, ya besok sedekah. Oh, iki kan arep tak yo ngapusi ya. Ya udah saya tobat, besok enggak tak ulangi. Tak kembalikan hasil menipu saya kembalikan uangnya. Lalu poin yang kedua ialah orang yang beramal untuk hari setelah mati. Nanti akan nyambung di hadis berikutnya. Jadi orientasi kita dalam beramal itu jadikan akhirat orientasinya. Sampai dalam perkara ibadah yang ghairu mahdhah. Tidak sholat, tidak ibadah puasa, tidak ibadah haji, tapi ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya hubungan manusia dengan manusia. Yang sifatnya mubahah. Hubungan antara kita dengan istri, hubungan antara kita dengan bos dengan karyawan itu diniatkan untuk akhirat. Tonggoku kae bakul keliling ora payu-payu. Nek tak kei
engkau malah isin, mending tak tukoni. Ya udah, diniatkan ini untuk akhirat. Janjane dia betul seneng jajanane dia. Tapi gak seneng, tapi dia pengen meringankan, dibeli makanan itu. Mergo gak seneng, dia kasihkan kepada orang yang perlu. Nah, seperti ini. Jadi oriented, akhirat oriented. Ya. Adapun orang yang ajis, orang yang lemah, kita terjemahkan bodoh teman-teman. Yang sing bodoh niku orang yang mengikuti hawa nafsunya. Plus wis ngikuti hawa nafsu tapi pengennya mlebu surga. Niki kados tiyang sing duwe semboyan apa? Muda senang-senang, muda poya-poya. Apa? Terus piye? Tua kaya-raya, istrinya banyak juga, mati masuk surga, tapi rata sholat. Niki disinggung langsung ditegur oleh Allah dalam ayat surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, laisa bi amaniyukum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillah waliyan wala nasira. Laisa bil amaniyukum, suatu balasan itu ora sak karep udelmu dhewe. Niki nek kula tafsir kula nggih. Dadose balasan saking Allah niku ora sak karep udelmu dhewe. Itu Allah yang punya hak ya untuk memberi. Wala amani ahli kitab, ora pula angen-angene ahli kitab. Ahli kitab niku riyen teng Injil kan pun enten nase jane. Pun enten nas nanti akan ada nabi baru dan nabi penutup yang namanya Ahmad. Niku di Injil ditulis, di Taurat ditulis. Ya. Tapi oleh pendeta-pendeta mereka tidak disampaikan di jamaahnya. Karena apa? Karena takut kehilangan follower. Takut kehilangan apa? Pengikut. Maka ketika Salman Al-Farisi itu nanti mangcek yang Mbak Men, enggak kedawan. Kisah Islamnya Salman Al-Farisi itu pernah ikut dengan pendeta. Dan tabiat kebanyakan mayoritas pendeta itu apa? Suka mengumpulkan uang jamaah untuk dikuasai sendiri. Makanya ketika masuk di kamarnya ini dibuka lawang sak gudang isinya emas. Dan itu sudah apa? Kebiasaan tradisi turun-temurun. Makanya dia akhirnya pindah. Kita gak cocok. Ya. Kan pindah-pindah agama. Salman Al-Farisi itu pindah-pindah agama. Gak ada yang cocok sampai akhirnya bertemu Nabi Muhammad dan beliau terakhir itu agamanya Nabi Muhammad. Jadi angan-angannya ahli kitab itu apa? Pengennya mlebu surga tanpa mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi lalu dilanjut ayatnya. Barang siapa yang beramal jelek, Allah akan beri balasan sesuai kejelekannya tadi. Dan tidak akan didapati penolong selain Allah yang akan menolongnya nanti di hari kiamat. Lalu lanjut ayatnya, wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Dan barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, Allah menyebutkan ya, laki-laki perempuan sendiri-sendiri. Dan dia orang-orang yang beriman, beramal soleh karena dilandasi iman, seperti puasa kita. Man shoma Ramadan imanan. Maka bagi mereka nanti akan masuk surga. Dan dia tidak akan dizolimi sedikit pun. Dizolimi sedikit pun itu dua perkiraan. Perkiraan yang pertama, orang mungkin balasannya sidik. Genah kata. Bahkan balasan dari Allah itu apa? 10 kali lipat. Al-hasanatu yudhafah bi asri amsalihah. Ya. Dilipat gandakan 10 kali lipat. Misal seperti pahalanya orang yang baca Al-Qur'an. Jadi alif itu aliful harfun wa lamun harfun.
Jadi alif lam mim itu 3 huruf dikali 10, 30 kebaikan. Tapi kalau bacanya ta'u, bacanya grodal-gradul, sulit. Maka Allah berikan lahu ajron, beri 2 pahala. Pahala karena dia membaca Quran walaupun enggak benar, tapi dia belajar, nggih. Oh juga benar enggak gelem belajar, enggak benar tapi terus belajar, berusaha. Dan pahala yang kedua ialah karena dia semangatnya, pahala semangatnya, semangat berjuangnya. Maka Allah kasih 2 pahala. Tapi orang yang mahir membaca Al-Quran itu 10, ya 10 kebaikan. Dan diibaratkan seperti kiramim baroroh, seperti malaikat yang membawa wahyu. Karena Al-Quran wahyu. Jadi makna Allah tidak akan zalim kepadanya, Allah tidak akan adil kepadanya ialah makna yang pertama ialah orang bakal sudo. Takarane Allah enggak mungkin sudo. Yang kedua, tidak mungkin salah wong. Tenang mawon, ya. Ora mungkin salah alamat. Allah itu Maha teliti, Al-Latif. Allah Maha teliti. Ya. Jadi orang yang ajis tadi, orang yang bodoh ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya, satu. Yang kedua, orang yang punya angan-angan panjang, ya. Punya angan-angan tapi enggak punya amal. Itu tercela, Pak. Karpe diampuni Allah tapi dia enggak pernah beramal. Kita koreksi kita masing-masing, ya. Hadis yang kedua dari bab tentang kematian. Niki sering diwaca nih Pak Mudin teng sarian nih. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Idza matal insanu, jika manusia itu mati, in qata'a amaluhu, terputuslah amalannya. Maksudnya terputus, sudah berhenti. Jenengan nate ngertos wong bar dimandikan jenazah dipocong terus salat moro rene ngoten. Wedi wala mencah cilik-cilik. Mboten enten. Sudah berhenti. Illa min salas, kecuali 3 kelompok. Yang pertama ialah sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Niki sedekah jariah niki. Membangun masjid, nggih, wakaf. Ampun dihitung rupiah, Pak. Jenengan nek teng mriki, wah, iki maneh-maneh lemahku nek didol ya 1,5 miliar lho. Ya mending tak nggo dhewe. Jangan hitungan dunia itu kalau dihitung sama hitungan akhirat enggak ada apa-apa nih. Tapi kalau itu diwakafkan, anggap niku masjid lagi sedina tinggu. Jenengan wakaf nih atas nama jenengan meninggal. Hari pertama untuk orang sholat imame siji jamaah 50. Niku lembe sholat duhur mawon dereng asar lan lain-lain. Jadi jenengan mendapatkan aliran pahala imam tadi dan 50 orang tadi. Terus sampai mungkin masjid itu tinggu terus. Makanya pinter bantuan teng Saudi ini kalau Pak. Bantuan Saudi, Emirat, syarat wakaf. Mereka nggak mau renovasi, nggak mau. Dia pinter. Harus dari awal. Ya, pinter, dia pinter. Mengejokne proposal nek jawabane padha. Jadi syarat masjid sing ngejokne proposal niku belah mbok pirang hektar mit danane kono siap. Tapi nek renovasi nggak mau. Ya. Wakaf maksudnya, tapi nek berupa bantuan mungkin bisa. Tapi nek mereka mau ngasih dana wakaf untuk bangun masjid full itu harus lahan kosong. Ya. Kaitannya dengan ini tadi, dia tahu secara fikih hadis ini.
Dan mungkin dia tidak ingin menzolimi orang yang mewakafkan sebelumnya. Kan nanti kalau bangunnya diroboh nih, ganti si B ini yang mewakafkan, nanti pahalanya si A berhenti, yang B lah yang berjalan. Makanya nggih pinter wong dongeng ndek ngene iku lho. Ya pinter ya. Wakaf tanah cepet banget. Enten seminggu, Mas. 4 hari, padahal 180 juta. Mendiki nek mboten tiyang iman mbok ngasih ngeden, Pak. Sesasi rong sasi. Bahkan ada yang 1 tahun belum kemput. 100 juta ini dari kemput, enten satu tempat. Ini bukan dalam rangka untuk supaya sombong, enggak. Ini tahadus bi nikmah. Ya. Ini nikmat Allah ya, kita sampaikan sebagai bentuk syukur kita. Niki nggih pinter wong dongeng niku. Karena nek tanah enggak mungkin dipindah. Nek masjid diroboni iso, tapi nggih mboten ampun, nek beri ora lemah mau bakap aku sampeyan diroboni ampun di pikiran ngoten. Artinya kita cuma membandingkan saja. Artinya cerdas itu. Sesuai dengan hadis yang pertama tadi. Oke. Tanahnya itu mau enggak mungkin tanahnya sampai digawe warteg mboten mungkin. Umpamane alih fungsi masjid paling geser paling sithik paling malih rumah tahfidz. Paling geser sithik malih apa ngoten. Tetep tinggi umat. Mboten mungkin terus malih pom bensin mboten mungkin. Pom Alfamart nggih mboten mungkin. Nggih. Saelek-eleke wong Islam Indonesia niku imane jos. Saelek-eleke wong Indonesia masih yo ngapunten mendem niku nek ngerti Nabi Muhammad dihina, ngerti Al-Qur'an dibakar, tetap napa? Cemburu. Kalau kadang ngikuti Facebook niku kalimatnya tentang niku lho, penghinaan Al-Qur'an niku. Sing komen niku kalau buka profilnya ternyata ya gambarnya malah gambar genah-genah ngoten. Tapi kan dia maksudnya ada rasa cemburu. Kadang malah ngapunten sing wis napa? Ketoke yo sik ngoten, tapi kalau ngerti Islam itu dihina ya diam-diam saja, tenang-tenang saja, enggak ada rasa cemburu. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah jariah, nggih. Banyak bangun masjid, ngasih seperti ini, infak, nggih. Jame cocok mboten niku? Kurang pinten? Seprapat. Niki nembe sak lembar lho, Pak. Lajeng bar tarawih mungkin nggih. Tenang. Nek ngisi niki nek wong kenal gampil. Biidznillah taala. Atau jenengan kasih uang nggih ke TPA. Mas Arifin niki kagem seneke bocah-bocah, niki kagem pecine bocah-bocah, niki kagem kelambine bocah-bocah TPA. Ya, banyak. Napa Mas Agung nyoh tak kei Innova kagem takmir Mas Parno. Nggih napa? Bu antar jemput ustad. Nah, padahal ustadnya berlor kono. Lah nggih. Lah itu semua nanti insya Allah napa? Setelah jenengan ngapunten dimandikan dipocongi wae lho. Nggih. Terus dikuburkan itu selamanya. Kalau dia wakaf selama digunakan masih berguna. Nggih, itu keutamaan wakaf gawe sumur nggih. Yang kedua ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Nggih. Ilmu yang bermanfaat. Niku makanya apa? Orang yang pertama kali mengajak kebaikan tentang Islam niku sinten? Nabi Muhammad. Mila Nabi Muhammad niku surgane dhuwur dhewe ya soalnya dia dhisik dhewe. Kan seperti multi level marketing, Pak. Dakwah niku. Dan saya kula ngajak tiang loro ngajak tiang papat ngajak tiang 10, niku terus pahalane niku kesedot teng kula tanpa mengurangi pahalanya. Ya. Man dala 'alal khairi falahu ajru man tabi'ahu. Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya dan beramal dengan apa yang ia ajak tadi. Misal, kalau ngajak jenengan bapak-bapak, ibu-ibu, monggo benjing puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau rapal dalil berkelas sebut ning ngoten mawon, tapi jenengan nggih poso 6 hari. Niku jenengan sak kampung niki swidak wong lah sak akeh. Swidak wong niku poso Syawal, kula pahalane nggih mlayu teng kula. Ya.
Bahkan kalau jenengan sok ben dadi ustad, ustadzah, anake dadi ustadzah terus pas kula pun mati, ajakan jenengan teng orang lain karena dulu pernah mendengar saya niku nggih pahalane ngalir teng kula. Mila dadi guru ngaji niku nggih, walaupun ngapunten, mungkin kadang enek sing ngapunten gajine mboten sepiro, tapi itu berkahnya luar biasa insyaallah. Bahkan ilmu agama yang diberkahi Allah ialah ketika disampaikan. Pernah kadang kula bahas bab ayat hadis niku mboten mudeng artine. Allah membebaskan setiap malam di Ramadan itu satu penduduk neraka. Kula mboten mudeng-mudenge nggih wingi kula sampai teng Darussalam niku lebih mudeng. Ya. Karena mungkin ini keberkahan ilmu. Nanti kapan dibahas itu. Jadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu dunia, ilmu akhirat. Yang paling inti ilmu akhirat. Adapun ilmu dunia itu sifatnya fardu kifayah. Ya, kalau belum ada yang menemukan jenengan jadi penemu tentang ilmu dunia dan bermanfaat itu juga mengalir pahalanya. Sama. Tapi tetap persentasenya lebih besar pahala ilmu akhirat. Yang terakhir, yang ketiga. Awaladin solihin yada'u lahu. Atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tentu setelah orang tuanya mati. Kalau tanglet, oh ini nggo hadiah kok. Lali kula. Bapak Rien. Di lafaz hadis ini anak soleh yang mendoakannya, yang mendoakan orang tuanya. Kalau tanglet, nek sing dongane niku mboten anake ngoten, dongane manfaat mboten? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan nembe ngomong. Bapak-bapak Rien. Mungkare muni manfaat mboten? Mangkat tangan Rien. Pripun, Pak? Boh. Saya enten sing tandingan mboten? Angkat tangan. Selak adzan lho, Pak. Nggih. Manfaat. Niki, Mas. Ngapunten, Pak, sing betul manfaat. Lah saiki main dalil. Dalile ketika Nabi itu khutbah, di akhir khutbah itu Nabi berdoa apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal ambat. Ya Allah, ampunilah orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang muslim, laki dan perempuan, al ahya'i minhum, yang mereka masih hidup ataupun yang sudah mati. Ini sing ndonga Nabi. Dan insya Allah sampai. Nek amalan soleh niki ada perbedaan pendapat. Saya nggak akan membicarakan di sini, tidak mumet. Bahas yang sepakat bae. Jadi kalau doa itu ulama sepakat. Tapi adapun maca Al-Fatihah dikirimkan itu ada perbedaan pendapat. Sing mengaku sampai ya aja galak-galak, sing ngaku ora sampai ya aja galak-galak gitu aja. Sesuai ilmunya masing-masing. Bagi ibu-ibu, sebutkan nama sahabat tadi ketika dimandikan tadi. Niki bekas ireng. Angkat tangan. Nggih, Bu. Umar bin Khattab. Niki, Mas. Ambet nih. Laras. Kenapa? Kenapa di hadis ini disebutkan anak soleh? Ini bukan pembatasan. Sama sekali bukan pembatasan. Disebutkan anak soleh di sini karena sing paling sering dan yang akan selama-lamanya mendoakan. Bapak kula meninggal tahun 2016. Saya yakin pas salat jenazah itu dondongane kabeh. Atau mungkin pas main ke rumah saya doakan juga. Tapi saya nggak jamin ada orang yang masih mendoakan saat ini kecuali saya dan adik saya. Dan saya yakin insya Allah saya akan mendoakannya sampai saya mati. Itu makanya apa disebutkan lafadznya anak soleh.
Makanya pentingnya di sini saya nyebutkan di syarah penjelasan di sini. Maka di hadis ini ada isyarat anjuran orang Islam itu supaya menikah, supaya punya anak. Dan anak niku ampun siji. Nek bojo pinten? Oh loro. Anak ampun siji. Nggih. Jenengan napa niku? Duwe klambi mbur siji. Arep salat maghrib gara-gara ngendong anake kena ompol, larang duwe salin kan. Seperti itu anak mboten saged jamin. Nggih nek anak jenengan soleh, nek anake bencoleng sijian wakal. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai nggih. Jadi umpamane duwe 5 4 niku paling enggak napa? Ya enek siji, tapi muga-muga danten ngoten nggih. Sing terakhir sebutkan 2 contoh sedekah jariah. Bapak Ibu saya bebas. Mas ya oleh. Ma'adan riyen. Mangadan. Dibatal kirin. Sinten? Sedekah jariah. Mang batal kirin. Man ngacung. Ibu-ibu. Mas Joko. Wakaf. Napa? Bangun masjid kali? Dan bangun masjid dan 2 untuk jalan umum. Jazakallahu khairan. Mugi-mugi Allah tampi segala ibadah kita semuanya, puasa kita semoga bermanfaat. Allah hitung sebagai pemberat amalan kita. Semoga kita diberikan kesehatan, umur panjang, barokah keluarganipun sedanten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.